Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ke-15 ini kita akan bahas lagi majalah Pengusaha Muslim edisi kelima. Ini sudah ketiga kalinya majalah edisi ini dipakai karena memang materi yang di dalamnya sebenarnya banyak yang penting. Ya. Kemudian untuk seluruh audio dan juga video antum bisa dapatkan di channel Telegram Belajar Sunnah, Belajar Muamalah dan Wirausaha. Antum bisa pakai wifi masjid ini. Passwordnya Al-Imam An-Nasai, N-nya double, Al-Imam An-Nasai, untuk download ke HP. Ya. Masuk di grup Telegram, di channel Telegram, join, kemudian bisa di-download. Ya, supaya tidak makan kuota antum bisa pakai wifi masjid ini. Pada hari ini insyaallah yang dibahas adalah trik bagaimana cara menentukan harga untuk barang dagangan antum. Ada di halaman 58. Silakan. Memilih ragam, penetapan harga. Pada edisi sebelumnya, majalah Pengusaha Muslim membahas tentang penentuan harga pada sebuah produk secara sederhana. Namun, pada praktik di lapangan, teknik penentuan harga produk memiliki beragam pilihan. Teknik ini sekaligus berkaitan dengan marketing. Artinya, patokan harga disusun sekaligus sebagai sarana untuk mendukung mudahnya penanaman produk di benak konsumen. Sehingga konsumen menjadi tertarik membeli dan meringankan dalam proses pemasaran produk. Semakin bagus antum tentukan harga, insyaallah akan semakin memudahkan pemasaran. Misal, rata-rata laundry di Balikpapan 7.000. Antum kasih 5.000, lari orang semua ke antum. Dijamin. Tapi itu kan teknik penentuan harga. Antum jatuhkan harga sejatuh-jatuhnya, orang akan lari semua ke antum. Tapi nanti permasalahannya adalah berapa nanti untungnya. Ya. Maka semakin pas harganya, semakin mudah dijangkau, tapi tidak merugikan diri sendiri, maka semakin baik. Kita akan lihat bagaimana nanti cara-cara menetapkan harga sesuai dengan yang dibahas di majalah ini. Lanjut. Saat perusahaan menetapkan harga dasar suatu produk, baik itu barang atau jasa, maka perusahaan dapat menentukan strategi harga dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Faktor tersebut antara lain harga kompetitor, tujuan perusahaan, dan daur hidup produk. Strategi itu dapat digunakan untuk produk baru maupun yang lama dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Di antara faktor antum pilih harga, misalnya faktor harga kompetitor ya, yang sejenis. Penjual Penjual koko rata-rata menjual kokonya di Balikpapan misalnya 130.000. Ya. Dengan kualitas jahitan dan kualitas kain yang sama, model yang sama-sama juga bagus, antum jual misalnya di bawahnya. Ya, ini kan teknik. Bahkan ada juga yang menjual justru semahal-mahalnya. Itu pun teknik. Ya. Seingat saya dulu saya pernah diceritain dosen saya, BMW itu dulu nggak laku. Dulunya. Ketika dia sudah jatuh di pasaran, maka teknik pemasarannya adalah menaikkan harganya semahal-mahalnya. Lalu orang mengatakan, mahal sekali mobil ini. Ya. Lalu tapi kemudian orang mulai sedikit-sedikit jatuh cinta, jadilah dia mobil kelas atas. Tapi tadinya sebenarnya nggak laku. Tapi dibuat oleh teknik marketingnya, dinaikkan semahal-mahalnya dengan image ini adalah mobil mewah. Ya, belakangan betulan jadi mewah gitu. Wallahu a'lam. Kemudian tujuan perusahaan, antum mau bikin usaha yang panjang, kemudian banyak cabang atau cukup satu saja? Kalau antum mau banyak cabang, berarti bisalah harganya direndahkan. Ya, tapi nanti ketika dia banyak cabang, keuntungan kecil tapi berasal dari beberapa sumber,
maka nanti dia terasa banyak. Ya. Tapi kalau antum cuma mau satu, ya, tidak usah banyak-banyak, ya sudah, berarti harga seperti sebagaimana harga orang lain menjual. Ya, misalnya gado-gado kan di mana-mana nggak ada tuh gado. Kita tanya, Bu, Ibu gado-gado nggak kepengen cabang misalnya 5. Ya. Kita belum pernah lihat tuh ada gado-gado cabang anu, nggak ada. Ya, biasanya penjual gado-gado ya maunya dirinya aja sudah selesai. Saya meninggal, anak saya cari dagangan yang lain. Gitu. Maka dia tidak kepengen punya cabang yang banyak, maka dia akan mengikuti harga pasar. Rata-rata 12.000 pakai telur, 13.000 pakai telur, gitu-gitu aja. Ya. Kemudian daur hidup produk. Kepengen perputaran modal antum cepat atau tidak? Kalau mau cepat, berarti harga dikurangin sedikit. Yang penting laku banyak, ya. Yang penting laku sering-sering, untung sedikit tak masalah. Ya. Dibandingkan dengan harga mahal, tapi putarannya lama. Nah, sekarang beberapa tekniknya. Berbagai pilihan teknik atau strategi penentuan harga yang bisa Anda pakai yaitu sebagai berikut. 1. Strategi penentuan harga pada produk baru. A. Skimming price. Strategi skimming price adalah menetapkan harga awal yang tinggi ketika produk baru diluncurkan. Namun, seiring bertambahnya waktu maka akan terus turun harganya. Misalnya, adalah penjualan peralatan berbasis teknologi seperti ponsel, laptop, komputer, dan sebagainya. B. Penetration price, harga penetrasi. Strategi harga penetrasi adalah menentukan harga awal yang serendah-rendahnya atau murah, dengan tujuan untuk melakukan penetrasi pasar dengan cepat. Strategi ini juga dipakai untuk membangun loyalitas merek pada konsumen, misalnya adalah perang tarif layanan operator, penjualan koran seharga Rp1.000-an, dan sebagainya. Nah, ada strategi yang pertama, yaitu strategi waktu baru luncur langsung mahal, nanti lama-lama turun, ataukah pakai strategi pertama murah dulu, nanti lama-lama naik. Ya, jadi ada yang nurun, ada yang naik. Ya. Yang harga awalnya ketika baru luncur dibuat tinggi, itu namanya skimming price. Adapun yang kalau dibuat menurun naik, murah dulu nanti lama-lama belakangan jadi naik, ini disebut dengan penetration price atau harga penetrasi. Biasanya yang pakai harga mahal dulu belakangan murah itu adalah orang jual ponsel. Ya atau enggak ya? Ya. Kemudian laptop, komputer, apa lagi? Ya. Biasanya harganya mahal dulu. Nanti lama-lama sudah rembosan, karena teknologi kan berkembang terus. Nanti lama-lama turun, kita pun produksinya mulai sedikit, lama-lama habis sudah. Ada teknologi baru, mahal lagi. Turunkan lagi, mahal, turun, mahal, turun. Ya, dengan berganti-gantinya produk yang dikeluarkan oleh si perusahaannya. Ada yang kadang-kadang bikin serendah-rendahnya. Siapa tahu nanti kalau sudah dapat konsumennya, baru dinaikin. Misalnya, operator pulsa. Ya, awalnya nanti kan begitu. Pakailah sekian. Dari jam sekian sampai jam sekian gratis. Telepon ke sama gratis. Anu kan dibuat begitu. Nanti lama-lama berubah deh harganya. Antum suka pakai TM enggak? Hah? TM dulu berapa? 1.500, 1.000 bahkan kalau yang as. Sekarang udah 3.000. Ya. Awalnya waktu pertama ngeluarin TM-nya rame orang cuma 1.000. Lama-lama 1.500, tapi karena udah kebutuhan, suka juga, biarlah. Lama-lama naik 2.000, ngomel dikit. Ya. Tapi pakai juga. Naik sampai 3.000 sekarang, tetap aja pemakainya. Ya. Karena udah telanjur, nanti kalau ganti nomor sayang. Ya. Ada nanti M3 ngasih bisa gini. Duh, tapi temanannya siapa? Lihat di phonebook nggak ada yang 0856, semuanya 0811, 12, 13, 552, 53. Nah, lihat lagi, ganti nomor telepon sudah susah. Nah, itu namanya skimming price dengan penetration price. Yang kedua, 2. Strategi penentuan harga yang mempengaruhi psikologis konsumen. A. Prestige pricing, harga prestige.
Strategi harga prestis adalah menetapkan harga yang tinggi demi membentuk image atau kesan kualitas produk yang tinggi. Umumnya strategi ini dipakai untuk produk belanjaan dan spesialisti. Contohnya adalah merek Rolls-Royce, Rolex, Guess, Jennifer's, Prada, Vertu, dan sebagainya. Antum baca jangan sembarang-sembarang, ini merek mahal ini. Rolls-Royce, Rolls-Royce, Rolex. Itu Jennifer Versace. Jennifer Versace. Bukan Jennifer Versace. Sembarang disebut. Vertu itu apa ya? Saya pernah bilang Verdu, orang bilang salah. Ya. Ada bahasa khusus nyebutnya, bukan Vertu tapi Verdu ke apa? Terus. Produk Perancis kan? B. ODD pricing, harga ganjil. Strategi harga ganjil adalah menetapkan harga yang tanggung atau sedikit di bawah harga yang telah ditentukan. Tujuannya adalah secara psikologis membuat pembeli mengira produk yang dibelinya lebih murah dari harga pasar. Mungkin strategi ini banyak Anda lihat pada promosi harga produk di surat kabar atau pusat perbelanjaan. Penerapan strategi harga ini, misalnya barang yang sebenarnya dihargai 100.000 diubah menjadi 99.900. Dengan melihat angka 99.900, konsumen lebih tertarik membeli barang tersebut dibandingkan produk dijual dengan angka bulat 100.000, padahal cuma selisih Rp100. Nah, strategi yang kedua adalah strategi yang dua pertama, yang skimming dengan yang penetration itu adalah strategi untuk produk baru. Kalau baru mau luncur. Ya. Lalu kemudian yang kedua, dulu waktu saya jualan Sarcel, pertama kali saya luncurkan, saya bikin harga 150.000 karena ngikuti orang-orang di Balikpapan. Ya. Lihat lagi saya turunkan 140, saya turunkan lagi. Nah, pas sudah mentok dapat pelanggan dan pelanggannya suka, nah ini yang disebut dengan skimming price. Ya. Adapun untuk strategi penentuan harga yang bisa mempengaruhi psikologis konsumen, misalnya harga prestis atau dibikin namanya prestige pricing. Dibuat harga itu sangat mahal dan orang bangga bisa belinya. Walaupun mahal, orang bangga belinya. Ya. Misalnya untuk barang-barang yang sifatnya kualitas tinggi dan punya merek branded yang di kalangan masyarakat itu dianggap barang mewah. Ya, seperti mobil apa nih namanya? Rolls-Royce. Ya. Ini mobil kita nggak kejangkau lah. Ya, dan tidak perlu beli. Ya, karena ini tidak zuhud punya ini. Ya. Kemudian jam Rolex, ya, dibuat sangat mahal. Alexander Christie dibuat sangat mahal. Daripada nanti pakai quartz, Alba, ya. Apalagi Nike tapi yang KW, ya. Cuman 20.000-an itu ada yang nyala-nyala itu. Ya. Ini dibuat harga sangat mahal. Ya. Kemudian produk-produk fashion seperti Guess, ya, atau juga Prada. Kemudian Vertu itu apa? Handphone, tapi lapisannya emas berlian. Ya, jadi kalau antum pegang itu berlian melulu. Makanya harganya yang pernah punya di Indonesia ini salah satunya Ram Punjabi, tapi dicuri maling. Ya, harganya 4 miliar HP-nya. HP doang 4 miliar. Bukan 4 miliar. Senilai Honda Jazz. Berapa Honda Jazz? 250. Oh, malah kurang dari itu ya. Ya. Saya pernah baca ini, baca di majalah itu, majalah pulsa itu, yang majalah HP. Tak lihat juga ini apa ini, ada apa namanya, punya Ram Punjabi, tapi dicuri maling bilang. Nah. Kemudian yang kedua adalah outpricing, yaitu dibuat harganya janggal atau ganjil. Ya. Biasanya ini untuk membuat konsumen merasa murah. Kenapa kita lihat di banyak mall ada baju harganya Rp59.990, ya, Rp49.900, ya kan? Beli apa-apa di mall pokoknya janggal-janggal Rp99.900. Ya. Itu dalam rangka untuk membuat orang mengira murah. Ya. Yang penting digitnya cuma 5, ya, daripada 6. Ya.
jadilah ibu-ibu tuh, kalau dia bilang, situ aja bu, situ murah 99.900 daripada situ 100.000. Ya. Tapi naik taksinya 5.000, ya kan? Selisih cuma 100 yang dituju, tapi apa namanya? Naik angkotnya aja namanya berapa? Ya. Tapi ini yang namanya strategi penjualan. Ya. Semakin bagus menetapkan harga, semakin bagus pula dia. Terus C. Multiple unit pricing, harga rabat. Strategi harga rabat adalah memberikan potongan harga tertentu apabila konsumen membeli produk dalam jumlah yang banyak. Misalnya, jika harga satu bungkus mie instan kuah adalah 1.500, maka konsumen cukup membayar 1.000 per bungkus. Dengan catatan, konsumen harus membeli satu dus mie instan kuah yang berisi 40 bungkus. ya. Terus D. Price lining, harga lini. Strategi harga lini adalah memberikan cakupan harga yang berbeda pada lini produk yang beda. Misalnya, pada saat hari biasanya, tiket kereta api akan ditetapkan dengan harga standar. Namun, saat musim liburan tiba, tiket kereta api menggunakan harga batas atas dengan memanfaatkan momen tersebut yang ramai penumpang. Terus E. Leader pricing, pemimpin harga. Strategi leader price adalah menetapkan harga lebih rendah dari harga pasar atau harga normal. Tujuannya untuk meningkatkan omset penjualan atau menaikkan jumlah pembeli. Misalnya, beberapa pusat bisnis retail memberikan promosi harga yang lebih murah daripada harga normal pada produk tertentu. ya. Ada teknik yang lain, yaitu dengan menggunakan multiple unit pricing, yaitu pakai harga rabat. Misalnya orang beli banyak, beli satu harganya 1.500, tapi kalau belinya 40 harganya cuma 1.000. Ya. Ini yang saya pakai juga kalau di Sarcel untuk lebaran ini. Nggak boleh ngomong ya, nanti takutnya jadian. Saya ngasih contoh kan nggak apa-apa. Ya, nggak masalah. Kalau di hari normal 135.000 atau 130.000, tapi kalau nanti sudah dekat lebaran belinya 3 dikasih potongan 10.000. Ya. Ini juga termasuk teknik. Ya. Karena nanti orang mikir daripada beli satu mendingan beli 3, dikurangi lagi 30.000 gitu. Orang nanya, "Loh kenapa?" Ya karena orang biasanya kalau pakai Sarcel pengennya punya koleksi. Ada warna ini, warna ini, warna ini. Gitu. Ada yang namanya harga lini atau harga atau price atau lining price. Saya nggak tahu, ini kayaknya terbalik. Ya, lining price. Seperti misalnya kalau antum pernah buka datanya travel agent, ya saya pernah dikasih beberapa akun travel agent. Kalau kita masuk misalnya di Lion Air, ya di Lion Air ada misalnya pesawat Balikpapan Jakarta nanti pagi ini. Itu kelasnya banyak. Ya, kalau kita bisa masuk, kita ada dapat pilihan misalnya 8 yang pertama berarti harganya murah. Nanti habis, baru kemudian nanti tertinggi. Dibuat nanti ada harga batas ambang bawah, ada batas ambang atas. Ya, nanti pada momen tertentu bisa saja ambang atas dipakai. Misalnya penumpang di hari lebaran. Ya, kalau orang mudik biasanya berapapun harga tiket pesawat, kalau memang dia butuh dia akan beli. Kemudian ada yang namanya leader price, yaitu dengan cara menetapkan harga lebih rendah daripada harga pasar atau harga normal. Ya, biasanya kalau umumnya orang jual Pak Parman cobek berapa? 20.000, 25.000. Batu kali berapa biasanya? Yang besar 50.000. Terus antum jual di bawahnya misalnya, ya, dikasih 40.000. Itu namanya dibuat jadi leader price. Ya, orang tahu bahwasanya antum yang paling murah. Kayaknya kalau orang ngomong di Balikpapan itu elektronik murah, orang bilangnya apa? Saya mau beli mesin cuci murah, AC murah, dispenser murah. Orang kalau ngomong soal murah di Balikpapan elektronik seperti itu, mereka bilang toko apa?
Jakarta. Ya. Orang bilang Jakarta. Nah, dan memang saya pernah memang survei waktu awal-awal nikah dulu. Ya, awal nikah kan banyak kebutuhan, pengen beli kulkas, pengen beli ini, pengen beli ini. Tapi karena dana terbatas, jadi saya harus main sekitar 10 toko. 10 toko, mulai dari ada Nuansa, Jakarta, terus ke Kelandasan, mampir ke Rapak. Nah, cari-cari, memang yang paling murah rata-ratanya Jakarta. Ya. Baru setelah itu Nuansa. Ya. Kecuali AC. Ya, AC tetap Jakarta. Pokoknya rata-rata Jakarta. Ya, dikarenakan dia sudah punya leader price. Ya, dia bisa menetapkan harga di bawah harga pasar. Ya, tahu kenapa dia bisa harganya lebih murah dari yang lain? Hah? Karena jual sendiri. Si Cina-Cinanya, si yang punya, yang owner, dia turun tangan sendiri. Dia sendiri yang jual. Maka dia tidak terlalu banyak butuh karyawan. Dia tidak butuh manajer toko. Dialah manajernya. Ya. Sepertinya tempatnya pun tempat sendiri. Maka tak perlu sewa. Begitu. 3. Mati. Ada yang bisa pinjamkan majalah? Tiga, strategi penentuan harga diskon atau potongan harga. Strategi harga diskon pada penjual adalah strategi dengan memberikan potongan harga dari harga yang telah ditetapkan demi meningkatkan penjualan suatu produk, barang atau jasa. Diskon secara umum dapat diberikan bentuk diskon kuantitas atau jumlah barang yang dibeli, diskon pembayaran tunai atau cash, dan trade diskon. Contohnya, bila konsumen membeli barang dengan jumlah 50 buah atau senilai 100.000, maka akan mendapatkan diskon 5%. Saya kira ini bisa dipahami. Ada juga teknik penentuan harga dengan menggunakan harga diskon. Ya, biasanya diskon jelang Lebaran, diskon jelang Tahun Baru, ya, diskon Natal. Ya. Nanti apa hukumnya kita beli barang di ketika dia bilang diskon menyambut tahun baru. Ya. Lalu kemudian ada juga diskon, misalnya kalau belinya sekian maka didiskon kurang dari itu. Ya. Nah, yang keempat. 4. Strategi penentuan harga kompetitif. A. Relative pricing, harga relatif. Strategi harga relatif adalah menentukan harga di atas, di bawah, atau sama dengan tingkat harga persaingan. Jadi, penetapan dan gerakan harga mengikuti gerakan yang dilakukan oleh pesaing. Misalnya, jika pesaing menetapkan harga suatu produk 10.000, maka harga bisa ditetapkan sebesar 9.000, 10.000, atau 11.000. Yang pasti, harga tidak jauh berbeda dengan pesaing pada produk sejenis. B. Follow the leader pricing. Strategi follow the leader price adalah penetapan harga produk, baik barang maupun jasa, diserahkan para pimpinan pasar atau pemimpin pasar dan tidak menetapkan harga sendiri. Berbagai pilihan strategi harga ini bisa Anda terapkan pada produk-produk yang Anda jual. Tidak ada aturan baku strategi mana yang harus Anda pakai. Semua melihat dari situasi yang Anda temui dan sesuai kebijakan yang Anda buat. Dengan memahami berbagai bentuk strategi harga ini, setidaknya bisa memberikan Anda sebuah rambu agar Anda cermat dalam memilih dan menetapkan harga yang terbaik bagi konsumen Anda. Ya. Strategi yang keempat adalah dibuat harga itu kompetitif. Artinya tidak terlalu jauh beda dengan kompetitornya. Kompetitor bikin 10.000, kita bikin 9.000 atau 11.000. Atau mungkin 10.000 juga. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah strategi pricing yang disebut dengan follow the leader, yaitu ikuti siapa jadi komandannya. Ya, wallahualam sepertinya mungkin kalau pakai asosiasi begitu, ya kan, Mas? Kalau asosiasi laundry misalnya di antum, kan kompetitornya berkumpul, kan ditunjuk ketua ya, ada ketua asosiasi, ada pimpinan-pimpinan.
Maka pimpinan-pimpinan bilang, mulai karena ini naik, maka kita tetapkan harga sekian. Dan yang lainnya ngikut semua. Ya, itu namanya follow the leader. Nah, seluruh cara penetapan harga seperti ini sekali lagi ini bukan masalah agama ya. Ini adalah ini hari ke-15, hari ganjil, hari kewirausahaan. Maka kita lihat bagaimana caranya wirausaha atau orang-orang yang berpengalaman dalam penetapan harga, dia menetapkan harganya. Ya, maka kalau antum tanya, itu semua dalilnya apa? Enggak ada dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya, kecuali dalil fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada yang sudah tahu, yang lebih tahu soal marketing, kalau memang antum belum tahu. Ya. Di sini dikatakan berbagai pilihan strategi ini tidak ada aturan bakunya. Tergantung dengan produk yang mana yang Anda jual, melihat situasi yang Anda temui, dan sesuai dengan kebijakan yang Anda buat. Ya. Saya ulangi beberapa hal atau beberapa cara orang menentukan harga. Yang pertama adalah dibuat mahal dulu. Lalu kemudian belakangan harganya nanti turun. Biasanya yang seperti ini untuk produk-produk yang selalu ada inovasinya. Seperti ponsel, laptop, dan yang lainnya. Kemudian dibuat harga yang serendah-rendahnya. Ya, supaya nanti konsumen tertarik. Nanti lama-lama dia dinaikkan. Seperti operator pulsa atau operator komunikasi. Kemudian dibuat harga-harga prestis. Biasanya ditetapkan semahal-mahalnya. Dan selama-lamanya mahal. Ya, selama-lamanya mahal. Dikarenakan orang lebih mempertimbangkan soal merek daripada harga. Ya. Di taksi itu ada Bluebird, Pak. Ada yang mobilnya mobil biasa, ya kan? Ada yang mobilnya Mercy sekalian kan? Bahkan limusin pun ada. Itu enggak? Ya. Kenapa kok dibuat begitu? Mercy dibuat kayak apa ditaksiin? Ya, karena sebagian orang lebih penting soal kenyamanan, soal prestisnya. Biar harganya mahal enggak masalah. Ya. Kemudian ada yang dibuat dengan harga janggal atau ganjil. Ya, supaya memberi kesan murah. Misalnya harga 100.000 dibuat 99.900. Selisih cuma 100, yang penting orang bilang murah. Ya, berarti bisa jadi antum sediain uang recek, terus antum bikin laundry, di laundry antum tulis hanya 5.999, padahal ya, atau 5.900 rupiah. Dia ngasih uang 6.000, antum kasih uang 100. Gitu. Nah, orang lihat depannya 5. Ya, padahal 6 juga. Nah, lalu kemudian menggunakan yang namanya harga rabat. Beli banyak, maka harganya murah. Beli satuan, maka harganya sedikit. Begini yang pakai itu makro ya. Ya, makro begitu atau enggak? Ya. Makro itu kan harus beli pak-pakan kan? Ya, dibuat harga lebih murah. Tapi belinya banyak. Ya. Lalu kemudian harga lini dibuat lining price, yaitu dibuat harga itu punya batas bawah, punya batas atas. Kapan dia pakai batas bawah, kapan dia pakai batas atas, tergantung melihat kondisinya. Kemudian ada yang namanya leader price, yaitu dibuat harga lebih rendah daripada seluruh harga pasar. Ya. Lalu kemudian ada yang namanya harga diskon, ada yang namanya harga relatif, yaitu dibuat mirip-mirip seperti kompetitor, dan yang terakhir adalah follow the leader, di mana penjual atau penyedia jasa mengikuti pimpinan mereka. Biasanya mereka punya kumpulan pelaku usaha yang sama, lalu kemudian menetapkan harga bersama. Kalau sudah disepakati, maka semua menetapkan harga dengan harga itu, bukan harga diri sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Kita sharing sedikit. Ada yang mau sharing bagaimana cara antum menetapkan harga? Pak Parman. Pak Parman kemarin punya teknik menentukan harga dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita cara menarik
Pembeli pertama yang saya sampaikan kemarin, orang dibikin kaget, gitu. Kaget Pertama, dulu. harga yang paling rendah-rendahnya. Apalagi orang tanya saja itu. Biasanya tanya aja, mau beli itu tanya aja. Tadinya mau tanya saja, akhirnya tahu, murah betul, akhirnya beli juga gitu. Bisa-bisa borong itu kelebihannya. Kelebihannya lagi biasanya nggak nawar lagi itu, alhamdulillahnya. Misalnya Pak, Bapak ngasih, dia nanya apa terus akhirnya jadi beli? Biasanya orang kalau mau tuh ibu-ibu tuh biasanya kan kita kebanyakan ibu-ibu. Kalau mau beli itu biasanya tanya ini cobek, kasarnya cobek berapa gitu. Seandainya biasa kita tuh kayak kemarin jual sampai 30 atau 25 paling enggak, ini kita kasih 22 saja gitu, ibaratnya gitu. 22. Gitu. Tapi tetap ada untung. Iya. Oh iya. Ini bisa kalau untuk sembako ini masukkan aja, bisa ada yang dirugikan. Berani rugi. Dayat. Ke bapaknya ya, kameranya. Contohnya gini, Ustaz, kalau sembako ini beda barang, beda strik. Kalau sembako salah satunya contohnya kayak telur 1000 dijual 900 saja. Telur? Iya. Jual sembako, Ustaz. Triknya ambil dari agen 1000, kita jual 900. Bilang orang rugi? Enggak rugi. Untung gede. Soalnya orang ke situ enggak mungkin beli telur aja enggak. Pasti beli yang lain-lain. Cuma kita bikin orang itu bikin kaget aja sudah. Oh orang, iya. Murah betul. Insya Allah lain-lainnya itu nurut aja. Bisa borong semuanya itu. Oh, iya. Ini antar pesaing juga gitu, Ustaz. Jadi pas dia nanya aja, ya. itu yang ditanya itu aja yang dibuat murah. Iya gitu. Misalnya dia cuma nanya telur aja yang dibuat, yang dikasih. Tapi harga biasanya murah. kalau sembako kan orang, telur berapa? Oh segini. 900. Jadi otomatis saking senengnya uang barang-barang itu biar nggak dibutuhkan biasanya dibeli juga gitu. Iya, gitu. Iya. Belajar nggak antum itu? Belajar nggak dari situ? Iya. Terus? Apalagi kalau kalau buat saya sih bukan musuh atau kemarin musuh ya. Kalau jualan sama itu kelebihannya gitu. Ada juga. Itu banyak sekali. Makanya kadang-kadang kalau biasanya orang bertanya di lain itu kadang-kadang teman-teman kan nawarkan, orang tanya aja paling kasih aja tinggi. Kalau buat saya enggak. Kita kasih sendarannya gitu. Biasanya teman-teman itu akhirnya itu kaget. Di situ borong, di sini aja tadi enggak mau. Taunya ya kelewat teman tadi biasa-biasa orangnya cemburu juga. Orang itu di sini tawarin enggak mau. Padahal cara menawarkan aja beda. Sama paling enggak ditawar. Biasanya ibu-ibu tuh betul saat ngomong nawarnya jago pokoknya. Kadang-kadang nawar itu separuh. Kalau saya sih saya ketawain aja. Sama pertama kali masukkan lagi orang datang bikin orang seneng. Seandainya kayak setengah tua itu panggil aja Bu Haji atau Pak Haji atau ibaratnya kalau seperti Ustadz atau sederajat panggil aja, halo bos, seolah-olah kayak tenan, ayo bos, apa perlu, berapa harganya, sembarangan saja, kadang-kadang gitu aja, sudah sembarang aja, berapa kok sembarang aja, baru dikasih harga gitu. Pokoknya pertama, kalau dia bilang sembarang aja, bapak kasih harga berapa? Harga biasa. Kalau sembarang aja biasanya yang beli itu berapa gitu, baru kita kasih harga. Soalnya sembarang aja seolah-olah kayak kita sudah akrab gitu aja, dibikin gitu. Harga terus dikasih harga apa? Harga biasa. Ya harga biasa saja. Atau mumpung dia bilang biasa, terserah aja, kasih aja setinggi-tingginya, enggak? Enggak juga. Ini cuma komunikasi aja. Iya. Supaya akrab gitu. Iya. Yang pas pertama tadi bagus tuh. Beli harga telur di pasaran 1000, jualnya dijatuhin lagi dari harga itu. Iya. Ya, bilang, murahnya telurnya cuma 900. Ini terus terang aja dari. Padahal cuma selisih 100. Itu pun dia cuma beli 10 telur. Nanti yang dia beli yang lain yang banyak, gitu kan? Jadi cuman rugi 1000, untung dapatkan harga lebih banyak. Ya, itu bagus itu. Ini terus terang aja. Nipu nggak itu? Trik dari motivator dari terus terang kita akui masalah bisnis dari Cina. Kita kan ikut seminar itu biasanya. Trik yang paling jitu itu salah satunya untuk senjata ada. Pokoknya suatu toko kasih aja salah satu trik gitu, pancingan, bahasa kita pancingan. Kita harus ada pancingan salah satu. Semuanya penjual mungkin salah satu ada pancingannya.
insya Allah yang lain-lainnya itu nurut gitu. Oh iya. Ya. Itu Kayak seperti gula nggak apa-apa. Yang paling banyak dibutuhkan kasih harga yang serendah. Apalagi ibu itu paling ngeluarin uang paling berani. Iya. Kalau bapak-bapak kan mikir aja, kalau beli-beli mikir aja. Enggak lah, terbalik lah. Makanya contohnya gini, kalau ke Ramayana atau bapak-bapak senangnya apa? Megang tangannya ibu. Sebabnya apa? Dikira orang tuh sayang betul orang itu sama istrinya gini. Padahal kalau mau tahu, padahal supaya tangannya nggak milih-milih gitu. Iya gitu. Apa? Tangan istrinya dipegangin supaya nggak milih-milih belanjaan, seolah-olah romantis. Iya. Terus aja kalau ibu-ibu itu biasanya luar biasanya dikasih sedikit cukup, dikasih banyak habis gitu. Iya. Iya. Ini pengalaman Ustaz insya Allah. Kasih Pak Mike ke Fajar aja. Itu mau jualan kan? Nah, coba sharing. Antum kasih jualan harga apa antum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ana sih strategi karena Ana kan penjualnya kan pembelinya sudah ada gitu Ustaz. Kalau kemarin kan Antum jualan apa dulu nih? kemarin supplier. Kalau sekarang baru mau jualan itu ke Pisang Borneo Ustaz. Nah, kalau kemarin kan itu kan pembelinya sudah netap gitu Ustaz kan. Itu aja ya. Jadi untuk menentukan harganya saya tergantung sih apa namanya? Untuk mendapatkan barang tersebut gitu kan. Sulit apa mudah? Kalau mudah terus juga banyak yang jual ya saya nggak usah terlalu naik gitu kan harganya karena kan banyak yang jual gitu kan. Kamu yang jual. Ya, tapi kalau cuma orang nggak ada yang tahu nih agennya nih nggak ada yang tahu, jadi saya ngasih harga yang kira-kira orang itu nggak bakalan tahu nih kalau di sini agennya nih. Jadi kira-kira yang penjualnya cuma saya nih. Jadi saya harganya agak diangkat sedikit lah gitu. Kalau untuk masalah yang usaha saya sekarang ini kan itu untuk penentuan harganya saya kasih harga yang kira-kira orang unik lah. Jadi kan kalau bisanya 5.000 biasa mainstream lah, ya kan? Mainstream, antum anti mainstream. Jadi saya kasih harga itu yang kira-kira kayak ganjil-ganjil gitu. Misalnya 7.000, 7.000, 5.000 tambah 2.000 aja kok. Nggak apa-apa itu 5.000 tambah 2.000. Oh ya nggak apa-apa 7.000 pas gitu kan. Jadi itu yang mungkin kira-kira unik gitu kan. Apalagi namanya juga baru kan, nama nama usahanya gitu kan, Pisang Borneo. Pisang. Coba kannya itu dikitin. Nah. Iya, anak balik papan. Nah. Kan namanya kan unik juga, jadi kan orang mungkin tertarik gitu. Coba kannya itu kecilin gitu. Salah satu strategi. Biasa. Nah, kalau saya antum mungkin sering baca juga di grupnya. Kalau reseller sekian, kalau umum sekian. Ya, dengan cara mengurangi keuntungan kita, tapi penjualannya lebih banyak. Ya, untung sedikit tapi dalam jumlah banyak. Saya pribadi lebih suka dibandingkan banyak tapi mandek di rumah, gitu. Waktu ada daurah yang terakhir. Waktu ada daurah Ustadz Abu Zubair yang terakhir ya. Itu saya jalan ke sana. Jalan itu satu-satu. Yang saya susurin itu sebenarnya waktu itu lagi lapar. Ya, saya nyari makan. Ya. Saya satu-satu, ada yang 10.000 nasi telur, punyanya Rino. Ada nasi kuning 10.000 telur. Ya. Ada satu makanan, kalau saya lihat kuantiti tidak banyak, tapi harganya 18.000. Gitu. Memang menunya agak sedikit beda, tapi sayangnya harga ketika di daurah orang rata-rata jual 10.000, 12.000, kita jual terlalu mahal. Biasanya sih kalau untuk makanan orang tidak mau gitu. Ya. Karena tidak bisa menentukan prestige pricing, harga prestige ditaruh di makanan. Karena misalnya ya, karena enggak umum kalau orang kemudian misalnya makanan, aku tadi makan nasi kuning, membanggakan sudah makan nasi kuning itu biasa saja. Ya. Tadi aku makan bubur ayam sama Rinda. Kamu makan apa?
aku makan nasi kuning aja. Cuma nasi kuning aja. Itu kan tidak bisa. Beda kalau ini merek apa? Ini mereknya Quartz. Oh, ini dong Alexander Christie. Oh, itu bisa. Maka bikin prestis di barang, di harga di situ, di barang tersebut bisa. Kalau di makanan tidak bisa. Ya, maka saya kritik. Ya, ini harganya terlalu mahal, Bu. Itu. Karena nanti kalau membandingkan dengan yang lain, mungkin orang akan lebih pilih murah tapi kenyang, enak dibandingkan yang ini cuman ini saja, itu pun cuman sedikit, harganya 18.000 kemahalan. Nah, ada yang mungkin mau ditanyakan? Ya. Kasih mic-nya. Sebagai pengusaha muslim, jika kita jual barang umum, memanfaatkan momen-momen yang istilahnya di momen-momen tertentu ada hari raya X, tapi kita sarana promosinya tidak mencantumkan bahwa ini dalam rangka hari raya X, menentukan strategi penentuan pricingnya, apakah itu tidak termasuk tasyabuh kepada orang kafir, Ustaz? Mumpung misalnya mumpung momen Natal, ya. Maka antum jual sesuatu, terus diapain? Dikasih diskon? Iya, maksudnya dalam artian kan kita juga kompetisinya kan ada ada pengusaha yang lain yang non muslim. Ibaratnya kita jual sembako. Mereka di saat momen tertentu itu kan membuat diskon yang besar-besaran supaya menjaga cash flow per bulannya. Kita manfaatkan itu tapi tidak bertujuan untuk ke sana. Apakah itu termasuk bentuk tasyabuh? Wallahu a'lam, enggak masalah. Ya, karena antum tidak mengatakan dalam rangka untuk menyambut hari raya Natal misalnya, kan enggak begitu. Enggak ada masalah. Ya. Bagaimana kalau dibalik? Ada orang diskon dalam rangka Natal. Lalu kemudian kita beli barangnya. Boleh atau enggak? Hah? Boleh atau tidak? Kalau memang barangnya dibutuhkan, ya, dan kemudian ketika kita datang ke pasaran, rupanya di pasar dibuat diskon, maka tidak masalah, insya Allah. Ya, misalnya kita pengen beli jagung, memang lagi kebutuhan jagung, lalu kemudian di malam tahun baru melimpah, ya, dibuat harga-harga murah, ya, kita mau beli nggak ada masalah. Ya. Bahkan seandainya itu bukan hari raya Natal ya, tetapi dibuat harga tahun baru, kita mau pergi ke Matahari, mau beli barang atau beli ke mall, mau beli barang, dia tulis semua diskon tahun baru. Boleh nggak dibeli? Hah? Kita belinya memang karena diskon tahun barunya. Boleh atau enggak? Karena ada tulisan diskon tahun baru. Kita memang datang karena diskon tahun barunya. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena diskon tahun baru itu bukan diskon tahun baru, tapi mau tutup buku. Orang yang lagi tahun baruan itu, tahun ini dia sudah mau tutup buku. Maka supaya cepat keluar barangnya, dibuatlah mereka bilang diskon tahun baru. Tapi hakikatnya itu adalah diskon karena mau tutup buku tahunan. Nah, maka tidak masalah. Ada lagi? Ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini kan sering kali kayak di mall, terus kemudian di perumahan juga sering ada dia penentukan harga itu bombastis, kayak ngasih diskon 70 atau 60%, tapi harganya sudah dinaikkan selangit itu loh. Tidak wajar, tapi kan orang udah kelihatan, oh diskon besar-besaran, itu tidak termasuk tipu menipu atau gimana, Ustaz? Enggak, tidak termasuk tipu menipu. Ada orang jual harganya di diskon besar sekali, diskon 70, ya. Tapi harganya memang sudah naik dulu dari awal, memang sudah naik duluan, ya. Atau memang harganya dibuat harga tinggi, seperti baju-baju di mall, ya. Baju-baju di mall itu kan paling misalnya satu baju yang dijual 150.000, kalau dibuat eceran atau dibuat ongkos produksi, dibuat partai besar, mungkin ongkos produksi mungkin hanya sekitar 60.000. Tapi dibuat 140.000, 150.000. Naiknya sudah berapa ratus persen. Diturunin 90 nggak ada masalah bagi dia. Ya. Dan itu pun tidak masalah.
Ya, tidak termasuk penipuan insyaallah. Apalagi rata-rata memang konsumen sudah tahu. Ini harganya dibuat seperti ini dikarenakan memang harganya dari ongkos produksinya memang tidak segitu. Ya. Antum tahu kalau ada ikhwan, dia bilang dia punya di Jawa usaha bikin kaos oblong. Kaos yang paling murah, ya, coba kita lihat ya, kalau di kaos yang paling murah di pasaran, misalnya di toko bazar itu, yang dulu. Ya, kalau sekarang kan mulai agak mahal dia. Dulu banyak kaos yang cuman sekian ribu. Ya. Kaos termurah di pasaran sekarang berapa mungkin? 50.000. Dia bilang, saya punya ongkos produksi untuk satu biji kaos termurahnya 3.700. Dia bilang, saya bisa bikinkan kaos cuma 3.700. Kaos partai. Ya. Tapi jangan lihat masalah kaos partainya. Masalahnya adalah dia bisa nyablon. Kan sablon bisa diganti-ganti. Tak harus partai. Misalnya datanglah Matahari di sana. Matahari Department Store datang ke dia. Minta sablon, kan sablon yang bukan sablon partai, bukan. Ya, tapi dengan kualitas yang misalnya kualitas terendahnya dibuat. 3.700 dijual mungkin 89.900. Ya, mau didiskon 90% pun nggak ada masalah bagi dia. Ya, karena memang ongkos produksi asli memang sebenarnya murah. Ya. Jadi antum coba pikirkan, ada ikhwan di Balikpapan ini punya di Jawa di rumahnya dia bikin penjahit dikumpulkan bikin kaos. Ya. Dan ongkos produksi cuma 3.700 per biji. Ya. Ongkos jahitnya ibu-ibu itu berapa? 75 rupiah per kaos. 75 rupiah. Ya, bisa. Maka kalau kemudian dibuat harga tinggi, setelah itu dijatuhkan harganya 80% diskonnya, maka itu bagi mereka tidak rugi. Dan mereka pun tidak bisa dianggap penipu. Nah, itu dia ambil memang harga tinggi memang. Nah, ada yang lain? Habis? Nah, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh, afwan. Kalau antum kulik-kulik majalah ini, antum bisa dapat inspirasi bisnis recovery data, bisnis sekolah, dan juga bisnis makanan Jepang. Ya. Bisa dilihat di sini sudah ada harga-harganya, belinya di mana, bagaimana cara menjalankannya. Siapa tahu ada yang mau buka bisnis kuliner makanan Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.